Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali di hari Selasa di awal bulan ya mitra muslim, 4 Februari 2025. Sudah lama saya tidak menyapa di keluarga Harmoni ya, cuma saya hadirkan rerunnya saja. Tapi kali ini live kita bisa sharing tentang pembahasan tema kita siang hari ini. Ada iman setipis tisu. Aduh, ini mah udah kayak ngobrolin kesabaran yang setipis tisu ya mitra muslim ya, apalagi bagi emak-emak yang mendampingi anaknya belajar. Ini kayak agak sedikit curcol gitu, karena memang kalau udah ngomongin kesabaran yang setipis tisu dibagi 5, aduh itu kurang tipis apa. Baik mitra muslim, sampai tanda waktu 2 siang nanti saya akan menemani Anda di Oase Spesial Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita akan ngebahas iman setipis tisu. Suara Muslim. Ya, iman setipis tisu. Jangan kau uji dengan, biasa gitu ya kalau story-story yang saya lihat sih ya, hal-hal yang sekiranya tidak bisa memasukkan aku ke dalam surgamu, apalagi bermalas-malasan untuk menambah ilmu. Jadi untuk mitra muslim yang ingin menambah keimanan, nah kita akan ngobrolin di Oase Spesial Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja deh saya sapa kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Lama tak jumpa. Soalnya sudah 3 minggu ya. 3 minggu, iya kurang lebih 3 minggu. Kurang lebih iya, lama banget gitu mitra muslim gak ketemu sama Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo. Sehat tapinya sekarang ya? Sehat, alhamdulillah. Bu Dokter suaranya kok kecil banget Bu Dokter? Iya, kejauhan ya? Kejauhan iya Bu. Jangan jauh-jauh mainnya Bu. Sekitaran sini aja. Ibu ini kejauhan emang mainnya ya Ustadz ya. Kita ditinggal terus ya. Nah iya, terus ibu itu udah kayak antar benua juga mainnya, ya kan Bu ya. Kita antar provinsi aja mikir-mikir. Cuman ke belakang kok. Belakang Indonesia ya. Masya Allah, liburannya jauh sekali Ibu ya, antar benua bukan antar provinsi lagi. Oke, sekalinya langsung kita ngobrolin tentang iman setipis jadi kayak setipis tisu. Ini gimana Bu? Monggo silahkan. Iya, jadi seperti yang tadi udah dijelasin sedikit, di-spill sedikit sama Mbak Kiki di depan ya, memang iman setipis tisu ini kita selalu berdoa, memohon, berharap pada Allah supaya tidak diuji dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita, walaupun Allah itu pasti ngasih kita ujian, cobaan itu berdasar kemampuan kita, tapi kita kan mesti merasa itu kayak di luar kemampuan kita. Nah, yang ingin kita diskusikan siang ini itu salah satu tanda akhir zaman itu adalah menormalisasi kemaksiatan dan menganggap ibadah hanya sekedar ritual. Nah, itu kan juga merupakan ujian bagi kita semua yang imannya setipis tisu itu. Padahal sejatinya agama itu bukan hanya nilai ritual, tapi juga spiritual. Seberapa kuat hubungan kita dengan Allah saat berdoa. Nah, supaya takutnya kita enggak saat sendirian nih, nah gitu melakukan kemaksiatan. Mumpung nggak ada orang, nggak ada yang tahu, gitu. Nah, saat kita kelihatannya mungkin di luar kelihatan alim, sholih atau sholihah, ternyata kita punya perasaan terlarang, seperti itu contohnya. Jadi intinya gimana sih kita menyikapi diri kita ini dan selalu menjaga supaya kita tidak
terjebak dalam kemaksiatan yang awalnya dari meremehkan ya, wah nggak apa-apa, cuman gitu aja kok, atau cuman itu sudah biasa sekarang gitu. Itu kan karena menormalisasi kemaksiatan itu tadi. Ya kalau dulu mah memang nggak ini, sekarang sudah biasa kayak gitu. Jangan sampai lah. Dan memang upaya orang-orang pelaku kemaksiatan ini luar biasa hebatnya ya. Mereka memasukkan hal-hal kemaksiatan ini dalam semua aspek kehidupan ya, lewat fashion, food, film, ya lewat lifestyle kita lah intinya. Sehingga lewat pendidikan juga ya kan, lewat sosial media ya kan, kita digempur habis-habisan hal-hal yang sebenarnya itu maksiat, tapi karena kita tiap hari disuguhi, lama-lama menganggap itu hal yang normal, biasa gitu. Nah, malah dianggap jadul, dianggap kudet kalau enggak gitu kan. Oh enggak kekinian nih, sekarang zamannya apa kan gitu-gitu. Iya, jadi kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayak FOMO ya. Kalau nggak mengikuti kayak kayak nggak keren, kayak nggak gaul gitu. Kemaksiatan ini bahaya sekali. Kalau dari Ustadz Suharyo, sudut pandang yang seperti apa yang mungkin jenengan pikirkan gitu ya terhadap zaman sekarang yang mungkin jauh banget ya dengan zamannya jenengan seperti itu? Iya, ada kekhawatiran sebenarnya melihat perkembangan khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan punya alam sendiri sekarang ini. Misalnya gini, kalau cari calon pendamping hidup, jangan mau kalau dia masih punya rasa cinta kepada ibu bapaknya. Khawatir nggak kebagian. Benar. Ada juga yang jangan mau dilamar oleh calon suami yang pendapatannya di bawah 3 juta. Itu sekarang sudah menggelora di kalangan anak-anak muda kan, dikembangkan, dimasifkan gitu. Ini kan nanti lama-lama kan membentuk apa istilahnya, ya alam tersendiri. Sehingga katanya Dahlan Iskan itu, Pak Dahlan Iskan itu kan pernah bilang, kebenaran kalau dulu itu berdasarkan fakta dan data, itu baru dikatakan benar adanya. Kalau sekarang sudah enggak, tidak butuh data, tidak butuh fakta, yang penting framing. Kejadian yang diulang-ulang sampai beberapa kali, akhirnya orang menganggap sebuah kesalahan menjadi benar karena diulang-ulang dan tidak ada orang protes. Seperti misalnya kita gibah. Ya gibah itu sekarang kan sudah mulai agak longgar. Kalau dulu kan tabu banget, sekarang sudah biasa lah gibah itu. Semua orang bisa gibah, di mana-mana boleh dilakukan. Di sosmed pun itu sudah menjadi makanan keseharian. Lama-lama gibah itu menjadi sesuatu yang nikmat. Dan itu yang sekarang sedang menurunkan tingkat keimanan kita. Ada sebuah buku yang saya tulis itu, dahsyatnya gelombang iman gitu. Itu ya ada kaitannya dengan iman yang setipis tisu. Dibagi 5. Itu seperti apa Ustaz? Apanya itu tisunya? Tisunya langsung meleleh ya. Iya memang. Jadi kalau kita di zaman sekarang itu memang udah beda banget gitu ya Ustaz ya. Ya salah satunya gibah itu. Kayaknya sekarang udah dijadikan konten ya Bu Dokter ya. Untuk gibah antara teman gitu. Kalau dulu kan mungkin gibah tuh nggak ketahuan gitu loh, kita kayak pelan-pelan gitu. Nah kalau sekarang semakin kecil suara semakin akurat itu datanya. Ya nggak sih Bu? Yang saya lihat kan gitu ya konten-konten ya. Semakin kecil suaranya, mimiknya semakin tajam. Tambah bener itu sih kayaknya. Oke. Nah ini kan sebenarnya selain tadi gibah gitu ya, yang membuat iman-iman kita ini kayak semakin menurun, semakin terkikis gitu. Apalagi untuk anak-anak sekarang gitu, apa sih Bu? Ya karena ini ya, sekulerisme, liberalisme ini semakin merajalela ya. Akhirnya tanda-tanda akhir zaman kan semakin kelihatan, seperti lemahnya amanah dalam memimpin, diserahin seumpama dalam satu organisasi serahin pegang uang untuk ini, nggak tahu kemana, diserahin pegang seperti membuat surat-surat administratif, suratnya itu dibikin buat apa, seperti itu banyak sekali kan penyimpangan. Belum lagi
kelakuan ya laki-laki berperilaku seperti perempuan dan sebaliknya, kan itu dilaknat oleh Allah, itu malah tambah dapat panggung, tambah dianggap itu hak asasi. Yang nggak ngasih panggung dianggap fobia, dianggap melanggar HAM seperti itu. Padahal perilaku seperti itu kan juga melanggar HAM orang yang normal kan begitu kan. Nah, kemudian perzinahan ya, perzinahan mau itu belum berumah tangga atau sudah berumah tangga dilegalkan. Asal syaratnya suka sama suka, nah kan ini berantakan sekali kan. Sehingga ya dulu kan kita keras karena memang ini agak mengajarkan demikian, walaupun dihukum hukum negara tidak diatur seperti itu, tapi akhirnya kan norma-norma ini memberikan panduan di masyarakat untuk berperilaku seperti apa, sehingga masyarakat juga jadinya tertib teratur karena juga lebih takut ke hukum agama. Nah sekarang yang jadinya karena berani jadi kan berantakan, nggak karu-karuan gitu. Akhirnya ya dianggap kriminalitas ya seperti itu. Akhirnya nggak terurai nih masalah, tambah numpuk ya, yang sejatinya harusnya kalau kita semua ini menyadari bahwa kita ini punya iman setipis tisu, maka kita akan melangkah dengan lebih berhati-hati dan mencari lingkungan, pergaulan, teman yang bisa saling mengingatkan, bisa saling menasehati seperti itu. Karena sungguhnya teman, sahabat sejati atau yang baik itu adalah yang selalu mengingatkan akan ketaatan pada Allah, tidak membiarkan atau bahkan menutupi atau mendukung. Iya benar. Atau modalinan, apalagi modalinnya ke arah yang negatif ya Bu ya. Gitu. Berarti ini kembali lagi ke kesadaran kita sendiri untuk mencari circle yang positif gitu ya Bu ya, supaya imannya kita yang setipis tisu ini selamat gitu. Iya, selamat, nggak cepat meleleh kalau udah kena air gitu ya istilahnya. Oke, nanti kita rehat dulu ya Bu Dokter, kita lanjutin lagi obrolan kita tentang iman setipis tisu ini. Anda bisa gabungan di 0811 3400 899 ataupun juga Anda bisa menyimak di live FB Kiki Rizkiani ya. Bisa di situ Mitra Muslim, bisa komen juga. Nanti kita akan lanjut lagi, kita rehat dulu, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya, Mitra Muslim, kembali lagi di Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network dalam Oase spesial Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita masih bersama dua narasumber yang selalu setia bersama Keluarga Harmoni, ada Ustadz Suharyo dan juga Dr. Alia. Ini kita masih ngebahas iman setipis tisu ya Bu Dokter ya. Kalau emang ngomongin iman setipis tisu itu kan berarti kayak dia tuh jangan seperti yang tadi saya katakan, iman setipis tisu jangan kau uji dengan kayaknya pengennya diujinya yang gampang-gampang aja gitu ya Bu Dokter ya. Apa memang anak-anak ataupun juga orang-orang pengennya yang diuji itu jangan yang berat-berat deh gitu. Tapi kalau gimana kalau misalkan kita ternyata mendapat ujian tuh ya berat banget Bu? Ya intinya kita semua itu harus berprasangka baik ya. Berprasangka baik dengan Allah atas semua kejadian yang menimpa kita, baik itu kejadian yang menyedihkan menurut kita atau yang menyenangkan, membahagiakan menurut kita, itu harus selalu kita berprasangka baik. Karena kita bersyukur atas kejadian yang menyenangkan menurut kita itu baik dan dapat pahala. Kita bersabar atas kejadian yang menyakitkan, menyulitkan, itu juga baik dan itu juga berpahala. Jadi betapa malaikat bahkan takjub dengan kita orang beriman dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah nilai lebih kita dibanding malaikat gitu. Karena semua yang menimpa kita, kita selalu husnuzon dan kita selalu tetap teguh, kokoh untuk memeluk iman kita begitu. Berarti apapun ujiannya ya Ustadz ya, kita tetap harus positive thinking gitu ya, berhusnuzon bahwa inilah yang terbaik gitu ya Ustadz. Nah mungkin ada penyemangat lagi gitu untuk mitra muslim di luar sana yang mendengarkan kita itu supaya
ya apapun ujiannya harus tetap semangat gitu. Iya, semua orang kan pasti menghadapi ujiannya dengan berbagai macam. Ujian itu kan kadang-kadang bisa berupa kekurangan, bisa kelebihan juga materi, bisa juga problem yang datang bertubi-tubi, bisa masalah ujian rumah tangga, masalah anak, masalah pasangan hidup, atau masalah kesehatan. Itu semua ujian-ujian yang Allah kirim ke kita, dan itu konsekuensi dari iman. Orang yang beriman itu pasti diuji, pasti. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira mengaku iman lantas tidak aku uji, kata Allah. Jadi kalau kita sudah mengaku diri kita ini beriman kepada Allah, ya siap dengan konsekuensi adanya ujian itu. Ujian apa tadi yang kita sebutkan tadi? Maka hidup ini kalau semakin banyak diuji, sebenarnya imannya akan semakin tebal kalau kita sabar menghadapi. Orang-orang hebat itu karena menghadapi ujian, karena sukses menghadapi ujian. Tokoh-tokoh besar di negeri ini itu mereka ya menghadapi ujian demi ujian yang tiada pernah berkurang ya, semakin hari semakin berat. Tokoh-tokoh itu menjadi tokoh besar karena mampu menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Maka tidak ada orang sukses tanpa ujian. Kalau kita ingin sukses apapun harus menghadapi ujian itu. Ya banyak orang sukses yang mengalami kegagalan dulu ya, berkali-kali gitu ya Ustadz ya. Betul. Dan dia tetap teguh seperti itu, tetap pada semangatnya kayak gitu. Oke, nah ini emang harus kita punya untuk semangat seperti ini di kalangan anak-anak muda, yang dimana sering kita bahas juga ya Bu Dokter ya, tentang strawberry generation gitu, yang kayaknya udah dikit-dikit lembek gitu. Ini yang dikit-dikit dia udah kayak meleleh gitu. Berarti memang setipis tisu itu tadi ya Bu Dokter ya? Sebenarnya sih tidak semua strawberry generation ini begitu ya, tapi kebanyakan ya. Iya. Jadi di generasi-generasi sebelumnya pun juga banyak yang kelihatannya kayak nggak tangguh mentalnya ya. Nggak bisa diuji dikit udah nyerah duluan gitu, baru mau diuji belum ujian datang gitu udah duluan ya. Gitu ya. Tapi kan memang kalau ujian ini bukan hanya sekedar kesulitan aja ya Ustadz ya Bu Dokter ya, tapi juga kebahagiaan gitu. Tapi kalau misalkan kita diujinya dengan sesuatu yang, tapi kalau kita menikmati itu berarti kita kayak sudah berdamai dengan keadaan gitu nggak sih Bu? Sebenarnya itu ujian kan ya itu tadi seperti yang Mbak Kiki bilang, nggak hanya kesulitan, kelapangan pun ya, dalam arti kelapangan materi mungkin, kelapangan hal-hal yang lain, itu kan juga ujian. Bagaimana kita menerima anugerah nikmat berupa kelapangan itu, kita melakukan hal apa. Kalau kita tambah kufur nikmat ya, lupa ada hak-hak orang lain di dalam situ, lupa membersihkan harta, kemudian juga berlaku sewenang-wenang, berlaku sombong dan sebagainya, itu kan juga berarti kita nggak lolos ujian kelapangan harta gitu. Oh iya, jadi kekayaan materi yang kita punya itu sebenarnya ujian. Iya, ujian juga, tambah jauh dari Allah, tambah gelisah ya, tambah ini semua berhak dinikmati sendiri tanpa aturan, tanpa batas dan sebagainya, berlebih-lebihan. Akhirnya tuh kita nggak lulus juga dari ujian tersebut. Itu jadi artinya apapun ujian kita, kalau kita semakin mendekat pada Allah itu berarti berhasil. Tapi kalau kita tambah jauh, tambah gelisah, kalau berarti itu ada yang salah, dan itu kita harus segera memperhatikan tanda-tanda tersebut supaya kita segera kembali, nggak terlalu jauh gitu loh. Mainnya nggak terlalu jauh, tahu alamat pulang gitu ya, supaya segera kembali. Oke. Berarti kalau misalkan kita dikasih kelapangan harta gitu, tapi kita justru lupa misalkan yang biasanya sholat wajib tepat waktu, kita sholat sunnah, terus kemudian kita kayak udah mulai lalai, itu berarti harus introspeksi gitu ya? Iya, karena bagi orang kan kadang kalau sudah seolah kalau hartanya banyak ya tidak terbilang, uangnya nggak berseri, itu semua masalah sudah teratasi. Padahal enggak. Mungkin
ini adalah awal dari masalah-masalah selanjutnya. Begitu. Tapi cuma orang kan nyadarinya kalau nggak punya uang, miskin kayak gitu tuh. Iya, ujiannya tuh kayak kita gitu. kalau kesusahan itu namanya ujian gitu. Salah ya. Itu gimana tuh Ustadz tuh kalau misalkan kita diujinya ternyata dengan kelapangan? Iya. Ya banyak yang begitu memang. Tinggal kan ujiannya kalau kita diberi kelapangan, terima kasih enggak? Itu termasuk salah satu di antara ujiannya. Dicoba dengan kelebihan harta, terima kasih enggak kepada Allah? Kadang-kadang kita ini udah lupa terima kasih atau bersyukur, itu saja kadang-kadang lupa. Maka yang paling penting dalam hidup ini kita kan belajar memahami bahwa kita ini sebenarnya setiap waktu bisa bertemu dengan Allah dalam berbagai kesempatan. Misalnya dalam sholat itu kita ketemu dengan Allah, bisa berdialog mesra dengan Allah. Tapi kalau tidak dihayati sholatnya, ya kering. Sholat kita hanya rutinitas begitu, formalitas dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita menunaikan ibadah umroh, ibadah haji, ketemu dengan Allah di situ, melihat kebesaran Allah yang telah menurunkan hamba terpilih seorang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kan ada bekas-bekasan di situ. Ada Rasulullah Muhammad SAW, itu kita melihat kebesaran Allah dengan menurunkan orang-orang hebatnya di situ yang sekarang masih bisa dibaca dan kita sedang nafas tilas. Itu kan ada getaran-getaran dalam jiwa. Ketemu dengan Allah lewat tanda-tanda itu. Ketika baca Quran ketemu dengan Allah, ketika kita takziah ketemu dengan Allah. Artinya ketika takziah kan Allah bilang secara tidak langsung kamu juga akan mengikuti itu loh ya, gitu. Siap-siap. Iya. Ya, banyak kesempatan-kesempatan ketika kita berdoa itu ketemu dengan Allah. Ketika kita nganggur ketemu dengan Allah, asalkan kita mau merenungi apa yang ada di sekitar kita ini, kita renungi, akan muncul kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada ciptaanmu yang keliru, enggak ada ternyata. Semut yang kecil seperti itu loh, bisa tiap hari enggak bingung cari makanan, ya kan, enggak punya ijazah. Kok bisa hidup? Enggak ada sekolahnya. Ya, tapi mereka kan bisa. Nah, apalagi dengan kita yang sudah sempurna begini. Jadi ketemu dengan Allah di berbagai kesempatan. Itulah indahnya iman, terus kita asah dengan berbagai cara, antara lain kita berupaya untuk memahami bisikan-bisikan halus dari Allah dalam setiap ciptaannya itu. Tapi biasanya memang banyak lalainya ketika kita sudah dikasih kesenangan dan kebahagiaan gitu. Kayaknya ini tuh bahagianya aku, hadiah dari Allah gitu. Padahal kan itu bisa jadi ujian ya Ustadz ya. Ujian, iya. Jadi yang paling dilihat oleh Allah itu terima kasih apa enggak itu. Kalau dia mau terima kasih, bersyukur, ditambah. Kalau tidak, nggak mau tahu, nggak mau terima kasih, ditutup-tutupi. Ingat kata Allah, siksaku pedih. Aduh. Ya, siksa Allah itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat jelas lah siksanya. Tapi di dunia orang gelisah itu siksa dari Allah, kecil-kecilan. Gelisah, cemas, was-was, khawatir, takut. Itu semuanya kan peringatan dari Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, mau berterima kasih kepada Allah, jelas Allah itu menyatakan barang siapa yang banyak zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hatinya tenang. Kalau lupa gelisah, gitu ada hidup ini. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa muhasabah diri ketika kita dikasih kesenangan, kita masih inget nggak, kita nambah nggak untuk upaya zikirnya, ibadahnya gitu ya Ustadz ya. Jadi bisa kita menilai diri kita sendiri seperti itu. Kalau ujiannya kesusahan kayaknya emang udah kayak ngerasa nelangso banget ya. Udah kayaknya wah ini ujian banget nih buat aku gitu. Gimana caranya bangkit gitu. Kalau kesusahan tuh orang menganggap wajar, namanya ujian tuh susah kayak gitu kan. Iya benar. Jadi lebih deket ke Allah, lebih minta tolong deketnya juga ke orang-orang solih seperti itu ya. Tapi kalau ujiannya ke lapangan itu kayak nggak ngerasa diuji, kayak diumbar kayak gitu ya. Itu jadi merasa aku ini udah berhasil, jadi sekarang aku nikmatin aja lah. Padahal inti dari kehidupan kita ini adalah di akhirat, bukan di dunia. Jadi kalau kita melihat seseorang yang tambah ini banget, memiliki materi yang jauh di luar
kemampuan kita selalu ingat bahwa yang kita tuju adalah akhirat. Tempat pulang kita itu ya akhirat, bukan di dunia ini gitu. Supaya kita akhirnya fokus lagi pada tujuan kita hidup nih, kan ngumpulin bekal untuk akhirat, bukan kita di dunia ini numpuk harta percuma seperti itu. Bukan berarti kita di dunia ini nggak boleh menikmati, bukan. Tapi tetap fokusnya, prioritasnya untuk akhirat. Nah, dalam hal ini tentu juga harus seimbang gitu loh. Dinikmatin iya, tapi jangan berlebihan. Iya, benar-benar Bu. Jadi ini termasuk pencerahan juga ya di siang hari ini ya. Meskipun anginnya kenceng gitu, tapi kita tetap stay di sini. Oke, Mitra Muslim, kita jeda lagi ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Nanti kita ketemu di segmen yang terakhir. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya, Mitra Muslim, kita masih membahas tentang iman setipis tisu gitu ya. Tadi sedikit kita ngebahas, bukan sedikit sih, emang kita agak ngebahas tentang ujian dari kelapangan, ujian kesusahan gitu ya. Di sini sudah ada yang komentar gitu ya, karena melihat dari tayangan FB live saya, kalau ujian yang dikasih ke aku gimana Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, kok susah banget move on. Jadi beliaunya ini ditinggal suaminya, maksudnya suaminya meninggal, gitu. Terus kemudian masih belum bisa move on gitu loh. Berapa lama? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun menikah, terus kemudian suaminya meninggal. Akhirnya dia kayak merasa, wah ini cobaan banget gitu. Nah, gimana nih Ustadz dan juga Bu Dokter? Ustadz nih, Ustadz ya bisa menjelaskan. Iya. Ya, move on itu memang sebuah keharusan ya. Soal waktu itu proses. Semua orang tidak sama waktunya kapan dia mampu move on dan kapan dia tetap bertahan pada perasaannya itu. Yang jelas Allah tidak akan menterlantarkan hambanya dengan peristiwa-peristiwa. Jadi kalau ibu tadi suaminya meninggal, itu berarti Allah menilai ibu itu mampu menghadapi ujian ditinggal oleh suaminya itu. Belum tentu wanita yang lain mampu semampu ibu ini, walaupun mungkin berat ya. Iya, siapa sih orang yang gak berat ditinggal oleh orang yang setiap hari bicara dari hati ke hati, ada gelak tawa, dia bisa menjadi sandaran hidup, segalanya sudah lebur jadi satu, tiba-tiba harus terpisah gitu. Jelas berat itu. Cuma yang merasakan begini kan bukan hanya ibu ini, banyak orang yang jauh lebih berat. Suaminya meninggal, kadang anaknya juga ikut meninggal. Ada juga yang peristiwanya seperti itu, atau mertuanya meninggal, ibunya meninggal bersamaan waktunya. Semua rasa berat itu memang akan dijumpai oleh setiap orang, dan kemampuan menghadapinya itu tidak sama satu dengan yang lain, dan Allah melihat ibu ini mampu. Saya kan sering ya di TikTok itu mendapati ibu-ibu yang bukan hanya 2 tahun sampai 9 tahun, 10 tahun setengah, itu yang cerita ke saya itu betapa beratnya menghadapi ujian yang namanya suami meninggal itu sampai puluhan tahun seperti itu. Ini ibu 2 tahun. Saran saya waktu itu ya pertama segera saja ganti acara dalam hidup ini. Segera cari pengganti kalau memang bisa, segera. Kalau tidak itu akan tetap stagnan perasaannya. Tapi kalau ada pengganti, akan ada orang yang menghibur kehidupan orang yang ditinggal dalam bentuk kesedihan itu dengan suasana baru. Paling tidak kalau misalnya kepalanya sedang pusing gitu, ada yang bertanya lah biar tambah pusing gitu. Jadi kayak curhat sama Besti ya, nggak nemu solusi tapi ya biar nambah beban aja gitu. Ya kan suasana sekarang kan begitu kan. Iya, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Ustadz ya, maksudnya cari penggantinya gitu, membuka hati. Walaupun itu tidak mudah. Iya.
katanya sih tidak mudah karena harus mengawinkan 2 keluarga baru gitu ya. Anak dengan calon dengan calon pasangan hidup baru itu. Tapi yang penting kan bagaimana kita menyalurkan perasaan jutek itu kepada pihak tertentu yang itu menjadi pendamping baru. Ada seorang wanita yang tidak tahan menghadapi, tapi kalau ada pendampingnya itu beda, dibelah jadi 2 perasaannya itu. Ada misalnya dia sedang lemah gitu, ada sandaran. Bau kita ini apa namanya ini ya? Itu untuk sandaran bagi wanita kan. Laki-laki, wanita itu butuh didengar, iya kan? Butuh bersandar dan butuh didengar. Dan kalau itu berlama-lama ya kita bisa bayangkan lah, seorang ibu punya anak ditinggal seorang diri sebatang kara, taruhlah begitu, harus menjadi tulang punggung kehidupan keluarga, kan berat. Cari mereka yang punya harapan baru, bisa bercerita-cerita penuh dengan romantisme, penuh keindahan, mendorong semangat ibadah, menumbuhkan iman, menyuburkan lain-lain macam-macam. Insya Allah ibu tadi itu akan mendapatkan solusi terindah. Maka ada lagu akan indah pada waktunya. Iya, kapan? Tunggu aja. Kalau itu sudah jelas ujiannya itu ya berupa kesulitan, kesusahan gitu ya Bu Dokter ya. Kalau Ibu tadi itu yang yang komen. Nah, gimana kalau misalkan kita memiliki pasangan kayaknya yang ngebebasin kita gitu loh. Mau kita bekerja silahkan, mau kita keluar silahkan, kayaknya bebas-bebas aja. Nah, itu termasuk ujian apa enggak itu Bu Dokter? Ujian lah, ujian karena bagaimana kita mengemban amanah tersebut. Nah, jadi diminta atau enggak kita harus siap kalau mereport ya apa yang sudah kita kerjakan, feedbacknya gimana, seperti itu. Supaya walaupun mungkin enggak diminta untuk membuktikan bahwa kita ini kompeten ya, maksudnya kita memang benar-benar amanah loh gitu loh. Jadi nggak sekedar keluar aja, nggak ada jelas juntrungannya ya, manfaatnya apa. Juga termasuk dalam mengelola semua materi ya, harta, uang begitu. Itu kita jangan kalau dikasih dalam jumlah besar jangan nerima aja, pastikan memang itu hak kita, nggak ada hak orang lain, seperti itulah. Ini uangnya halalan toyiban apa enggak, mungkin halal tapi nggak toyib cara dapatnya kayak gitu. Itu kita harus pastikan supaya berkah, dan itu supaya doa-doa yang kita panjatkan itu tembus ke langit. Perlunya kita nggak sekedar seneng dikasih sesuatu tuh tanpa harus dikasih kok, mesti nggak bisa. Apa kata aku kan aku udah dikasih gitu ya. Bisa, tetap kita harus curiga. Kepada diri kita aja kita curiga gitu loh. Ke orang lain juga kita curiga dalam batas-batas untuk supaya kita terhindar dari kemaksiatan gitu. Berarti kita memang harus memiliki tanggung jawab ya Bu Dokter ya. Ketika kita sudah diberikan kebebasan oleh pasangan kita ataupun oleh orang tua kita, ya kita harus tanggung jawab nih. Ya, kebebasan nggak hanya waktu, mungkin dikasih dukungan finansial juga, dukungan relasi dan segala-galanya itu tambah lebih berat lagi. Kita harus benar-benar mengemban itu loh. Jadi mama kita nanti karya yang kita ciptakan, yang kita wujudkan ini bermanfaat untuk orang banyak atau hanya untuk sekelompok aja, atau untuk hal-hal yang tidak baik nantinya. Itu harus kita evaluasi terus. Nggak bisa karya yang sudah kita bikin kita tinggalkan. Nah, nanti harapannya sih apapun yang kita buat harus jadi jariah yang mengalir ke kita kelak toh. Nah, itu kan berat gitu loh, harus kita evaluasi terus gitu. Nah, jadi pastikan orang-orang yang di lingkungan kita memang benar-benar amanah. Itu kan kita meng-hire orang-orang yang amanah juga nggak mudah gitu. Karena ya itu, kadang siapa bisa mastiin iman orang di sekitar kita ini juga teguh, kukuh, iman kita aja setipis tisu gitu ya. Iya. Gitu. Benar, dikasih ini ya udahlah dibuat ini gitu. Padahal kan mungkin bisa lebih yang dibuat yang lain gitu ya, yang lebih bermanfaat. Ya, maka kalau pas kita longgar-longgar me time, jangan lupa introspeksi diri. Udah bener belum ya yang tak laku ini? Duit yang tak pakai ini beneran duit yang apa enggak sih gitu. Sambil rebahan, sambil dipikir.
Jangan coba rebahan ngiling-ngiling drakor yang belum ditonton ya. Malah kepikiran, wah episode ini gitu, kok belum keluar gitu. Tapi kan biasanya emang ibu-ibu ya, me time-nya ya apalagi sih daripada mungkin mengurusi orang gitu. Karena kan memang itu sebenarnya cobaan juga ya Bu ya, kalau misalkan kita kecanduan drakor itu. Iya benar. Ustadz Suharyo cuma geleng-geleng gitu. Musuhnya kita yang seneng-seneng sama drama. Wah, mungkin kalau wanita emang kebanyakan drama kan. Enggak juga sih, cuman kan kadang itu pelampiasan untuk ini ya, stuck ya, karena capek ngelihat situasi hari-hari ya, kita pelariannya mungkin dengan ngeliat itu ya itu melarikan diri sebentar terus nggak balik lagi. Nah iya, jadi mainnya tuh tidak terlalu jauh, jadi untuk kembali pun juga gampang. Depan HP doang. Iya benar. Kalau udah mainnya yang terlalu jauh itu ya, untuk mengembalikannya lagi tuh kayaknya susah juga sih ya Bu Dokter ya. Itu gimana ya Ustadz ya, kalau misalkan ini bukan soal main ya, tapi mungkin kayak beloknya ini udah kejauhan gitu, untuk kembalikan lagi itu gimana Ustadz ya, supaya imannya itu lebih dapat lagi gitu. Tren manusia kan memang akan lari dari Allah. Gitu. Iya, tadi tren itu, fenomena itu banyak begitu, sehingga Quran itu menyebutkan fafirru ilallah, balik gitu, balik kepada Allah. Kan Allah tanya, aina tathabun, mau kemana sih manusia itu? Dikasih gini lupa, gini nggak terima kasih, dikasih uang banyak diam aja, nggak tanya dari mana uangnya. Jangan-jangan itu nggak benar. Makanya koruptor itu sebenarnya istrinya kan tahu itu kalau itu uang nggak beres, tapi nggak mau tanya itu apa. Andai kan tanya, ini dari mana mas, uang kok segini banyak, masa 8 triliun. Kalau yang uang triliunan ya. Kalau saya kebanyakan hack itu banyak yang ingatkan, Mario nomor ATM-nya hati-hati, nomor rekening hati-hati. Saya tidak perlu hati-hati, uang isinya kosong. Iya, memang sudah lama kita nggak bertemu, terus dapat kabar nomornya Ustadz ya, kena hack gitu. Aduh. Tapi alhamdulillah sudah kembali lagi ya Ustadz ya untuk nomornya ya. Nomornya, tapi fotonya masih beredar. Loh, jenengan fotonya kan emang di mana-mana Ustadz. Iya, tapi untuk kepentingan begitu. Iya. Itu bagian dari ujian. Oh iya. Sabar, ini ujian gitu kan. Sabar, ini ujian. Harap tenang. Jadi Ustadz Suharyo juga kemarin pas dapat ujian tenang ya Ustadz? Tenang. Ya. Tapi gimana bisa tenang Ustadz, sedangkan yang di belakang kan maksudnya ini saya udah kena ini, saya udah. Iya, memang banyak yang begitu ya, siang malam. Saya ada kalimat yang salah, terus akhirnya saya diam. Begini, saya kan minta tolong kalau ada ini diblokir. Iya. Kemudian teman saya yang PGR itu paham soal itu, kata-kata diblokir itu sudah dimasuki virus. Oh gitu. Iya, nanti kan ada pilihan blokir apa dibiarkan. Kalau blokir sudah berarti kena juga gitu. Oh gitu. Iya. Tidak ada benernya itu ya. Makanya kembali aja ke diskusi kita hari ini. Kembali dan kita sudah ada di tanda waktu 2 siang ya. Jadi udah pas banget untuk closing statement nih dari Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Monggo. Ya, jadi intinya tuh bagi kita semua ya, terutama saya mengingatkan diri saya sendiri ya, iman setipis tisu ini janganlah kita ini meremehkan atau memudah-mudahkan hal-hal yang bisa dikerjakan sekarang. Jadi ntar aja deh, kan masih ada waktu. Takutnya udah nggak kesampaian, udah ada waktu lagi, atau ternyata iman kita tambah lebih tipis lagi dari tisu gitu. Jadi kan nggak jadi dikerjain. Jadi jangan sampai lah kita ini merasa aman ya, sudah cukup lah, udah berbuat baik banget kok kayak gini. Jangan sampai lah kita ada perasaan seperti itu. Kalau sekali ada perasaan seperti itu, wah itu udah tergelincir banget itu udah. Jadi perlunya kita punya sahabat-sahabat, teman-teman baik yang selalu mengingatkan kita, walaupun mungkin caranya nggak enak, pedes, tapi yakinlah itu mungkin tulus ya. Iya, karena kan teman juga tidak akan menjerumuskan ke yang lebih dalam lagi gitu ya Bu Dokter ya. Dari Ustadz Suharyo. Iya, iman setipis tisu itu bukan berarti kemudian nggak bisa menjadi tebal ya. Bisa ditebalkan. Pertama, sering-seringlah berbisik ke bumi supaya di langit sibuk melayani kita dengan
dengan sujud gitu. Sujud itu kan kita bicara ke tanah, tapi di langit mendengar. Kemudian yang kedua, dada kita ini itu kan seperti ladang, jadikan sebagai ladang yang subur untuk tanaman iman, sehingga iman kita terus menjadi di atas ladang yang gembur itu, iman kita menjadi tumbuh subur. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Obrolan kita semoga bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan dari 89,9 FM Mitra Muslim tentunya. Terima kasih untuk semuanya dan kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.